Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berhasil dengan memperkenalkan penawaran pasar produk. Sebelum mulai kita perkenalan dulu. Ada saya Aulia Mira, ada Desi Julianti, Tiara Maharani, Dewi Suciapriani, Anita Dwi-Ayuningrum, dan Bobby Ferdiansyah. Jadi, teori pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Menurut Sadono Sikino 985 mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat menjaga kelangsungan hidup melalui tata cara produksinya. Kurang lebih ada 4 pengelompokan. 1. Berburu dan mengembara bergantung pada alam. 2. Berternak dan bertani. 3. Bertani dan kerajinan. 4. Kerajinan, industri, dan perniagaan. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan SDM merupakan suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor sumber daya manusia mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam yang kita ketahui yaitu bahwa negara kita memiliki sumber daya alam yang banyak. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang baik dalam mengelolanya. Yang ketiga yaitu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang jasa yang lebih efisien. Keempat, yaitu faktor budaya. Faktor budaya yaitu salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi itu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Yang kelima yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pengembangan produk. Yang pertama ada imperatif inovasi. Dalam perekonomian yang berubah dengan cepat, inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Perusahaan yang sangat imperatif mampu mengidentifikasikan dan mengukur peluang pasar baru dengan cepat. Yang kedua ada keberhasilan produk baru. Inovasi tambahan dapat memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan memperbaiki produk baru untuk pelanggan baru. Menggunakan variasi produk ini untuk tetap memimpin pasar dan menciptakan solusi jangka pendek untuk seluruh masalah industri. Yang ketiga ada penyebab kegagalan produk. Penyebab kegagalan produk yaitu ada 6. Yang pertama ada kegagalan pasar atau pemasar. Yang kedua ada kegagalan keuangan. Yang ketiga ada kegagalan penempatan waktu. Yang keempat ada kegagalan teknis. Yang kelima ada kegagalan organisasi. Yang keenam ada kegagalan lingkungan. Kegagalan pasar atau pemasar yaitu adanya ukuran pasar
potensial kecil atau tidak ada diferensiasi produk yang jelas, positioning buruk, dan salah memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada kegagalan keuangan, yaitu tingkat pengambilan investasi yang sangat rendah. Yang ketiga kegagalan menetapkan waktu, yaitu terlambat masuk pasar dan terlalu cepat sampai pasar belum berkembang. Yang keempat ada kegagalan teknis, yaitu produk tidak bekerja atau desain yang buruk. Yang kelima ada kegagalan organisasi, yaitu tidak sesuai dengan budaya organisasi dan tidak ada dukungan dari organisasi itu sendiri. Yang keenam ada kegagalan lingkungan, yaitu adanya peraturan pemerintah dan faktor makroekonomi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu hakikat tujuan jangka panjang. Tujuan harus bersifat kuantitatif, terukur, realistis, dapat dipahami, menantang, bertahap, dapat diperoleh, dan sejalan dengan unit-unit organisasi. Setiap tujuan harus dikaitkan dengan kerangka waktu. Tujuan umumnya dinyatakan dalam istilah-istilah serta pertumbuhan aktiva dan pertumbuhan penjualan serta keuntungan. Untuk mencapai kemakmuran jangka panjang, para perencana strategi umumnya menetapkan perencanaan jangka panjang dalam 7 bidang, yaitu terdiri dari profitabilitas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergabung pada tingkat laba yang memadai. Yang kedua, produktivitas. Para manajer strategis secara terus mencoba meningkatkan produktivitas sistem mereka. Yang ketiga, posisi kompetitif. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah salah satu dominasi sifatnya di pasar. Yang keempat, pengembangan karyawan. Karyawan menghargai pendidikan dan pelatihan karena hal tersebut mengarah pada kompensasi dan jaminan kerja yang lebih tinggi menyajikan. Yang kelima, hubungan dengan karyawan. Apakah terikat dengan kontrak serikat kerja atau tidak? Perusahaan-perusahaan secara aktif mencoba untuk mengembangkan hubungan baik dengan karyawan. Bahkan langkah-langkah proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan dan harapan karyawan merupakan karakteristik dari para manajer strategis. Yang keenam yaitu kepemimpinan teknologi. Perusahaan harus memutuskan apakah akan menjadi pemimpin atau hanya jadi pengikut di pasar. Setiap pendekatan dapat berhasil, tetapi masing-masing membutuhkan postur strategi yang berbeda. Oleh karena itu, banyak perusahaan menyatakan suatu tujuan berkaitan dengan kepemimpinan teknologi. Yang terakhir, tanggung jawab kepada masyarakat. Para manajer memahami tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan masyarakat secara umum. Bahkan banyak perusahaan mencoba untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya melampaui persyaratan pemerintah. Perusahaan-perusahaan tersebut bukan hanya bekerja untuk mengembangkan reputasi sebagai produsen dari produk dan jasa dengan harga yang layak, melainkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pengembangan produk. Strategi pengembangan produk merupakan upaya menarik pada pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga pendidikan tersebut karena mereka merasa puas terhadap produk yang selama ini sudah diluncurkan, dipromosikan, dan dijual. Ada 3 bagian dari pengembangan produk, yaitu uji pelanggan. Ketika prototipe siap, prototipe tersebut harus melalui berbagai uji fungsional dan uji pelanggan sebelum memasuki pasar. Yang kedua, pengujian pasar. Setelah manajemen puas dengan kinerja fungsional dan psikologis produk
produk siap dikemas dengan nama merek dan kemasan dan dimasukkan dalam uji pasar. Dan yang ketiga, pengujian pasar barang bisnis. Barang bisnis juga dapat memanfaatkan pengujian pasar barang industri yang mahal dan teknologi baru biasanya akan menjalani pengujian alfa atau di dalam perusahaan dan pengujian beta atau dengan pelanggan luar. Komersialisasi itu ada dari kapan atau penentu waktu. Dalam mengkomersialisasikan produk baru, penentu waktu memasuki pasar sangat penting. Perusahaan menghadapi 3 pilihan. Perusahaan pertama yang memasuki pasar biasanya menikmati keuntungan pergerakan pertama dengan mengunci distributor atau pelanggan toko. Akan tetapi, jika produk ke pasar sebelum benar-benar bebas memilih, itu akan menjadi masalah atau bumerang bagi si perusahaannya. Yang kedua, itu masuk secara barengan atau bersama-sama. Perusahaan dapat menentukan waktu untuk memasuki pasar bersamaan saat persaingan memasuki pasar. Di mana? Atau strategi geografis. Perusahaan harus memutuskan apakah mereka akan meluncurkan produk baru dalam suatu wilayah atau beberapa wilayah secara internasional. Sebagian besar perusahaan akan mengembangkan peluncuran pasar terencana sepanjang waktu. Ukuran perusahaan faktor penting di sini. Perusahaan kecil akan memilih kota yang menarik dalam melaksanakan usahanya. Kepada siapa? Atau prospek pasar sasaran. Dalam pasaran peluncuran, perusahaan harus menentukan sasaran distribusi dan promosi. Awalnya mereka akan memperkenalkan produknya ke usaha kecil. Perusahaan harus menentukan profilnya terlebih dahulu agar mereka dapat dipercayai. Dan idealnya mereka harus melakukan pengadopsi awal, penggunaan berat, dan pemimpin opini yang dapat dijangkau dengan biaya rendah. Bagaimana? Atau strategi pengenalan ke pasar. Perusahaan harus mengembangkan rencana tindakan untuk memperkenalkan produk baru ke pasar peluncur. Karena peluncuran produk baru sering membutuhkan waktu yang lebih lama dengan biaya yang lebih banyak daripada yang diperkirakan. Banyak penawaran yang berpotensi mengalami kekurangan dana. Penting untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya agar cukup untuk melakukan peninjakan pasar. Pilihan produk baru. 1. Membuat atau membeli. Perusahaan dapat menambahkan produk baru melalui akuisisi atau pengembangannya. Rute akuisisi bisa mengambil 3 bentuk. Perusahaan dapat membeli perusahaan lain, mendapatkan hak paten dari perusahaan itu atau membeli lisensi atau waralaba dari perusahaan lain. Namun, keberhasilan perusahaan tidak hanya didapatkan dari begitu banyak akuisisi. Pada beberapa titik, ada kebutuhan mendesak untuk pertumbuhan organik pengembangan produk baru dari dalam perusahaan. Untuk pengembangan produk, perusahaan dapat menciptakan produk baru di laboratoriumnya sendiri, atau dapat menandatangani kontrak dengan preset independen atau perusahaan pengembangan produk untuk mengembangkan produk tertentu atau menyediakan teknologi baru. Kedua, jenis-jenis. Produk baru berkisar dari produk baru bagi dunia yang menciptakan pasar yang seluruhnya baru pada sisi, sampai perbaikan atau revisi kecil produk lama di sisi lain. Sedangkan besar kegiatan produk baru ditujukan untuk memperbaiki produk lama. Dalam banyak kategori, semakin sulit mengidentifikasikan produk sukses yang akan mengubah produk pasar, tetapi inovasi yang berkelanjutan untuk lebih memuaskan kebutuhan konsumen dapat mendorong pesaing untuk saling mengejar. Dengan terus meluncurkan produk baru sebagai peluasan merek dalam kategori produk yang berhubungan, dapat memperluas arti merek. Inovasi produk dan program pemasaran efektif memungkinkan perusahaan untuk memperluas jejak pasar mereka. Inovasi yang radikal dapat memberikan kerugian pada laba perusahaan dalam jangka pendek, tetapi sisi baiknya adalah keberhasilan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih tahan lama dibandingkan produk biasa. Kesimpulan, setelah perusahaan mensegmentasikan pasar,
memilih kelompok pelanggan sasaran dan mengidentifikasikan kebutuhannya, serta menentukan posisi besar yang diinginkan, perusahaan itu siap mengembangkan dan meluncurkan produk dan jasa baru yang tepat. Pemasaran harus berpartisipasi dengan departemen lain dalam setiap pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru yang berhasil mengharuskan perusahaan menentukan organisasi efektif untuk mengelola proses pengembangan. Perusahaan dapat memilih untuk menggunakan manajer produk baru, komite produk baru, departemen produk baru, atau tim usaha produk baru. Semakin banyak perusahaan yang menerapkan tim lintas fungsi berhubungan dengan perorangan dan organisasi di luar perusahaan dan mengembangkan berbagai konsep produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.